Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat, NIM 1905-2093. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait hak asasi manusia dengan anggota kelompok saya sendiri Abdul Rahmat, Ari Dwi Prasetyo, Zulfikir Rashid, dan Dina Afiko. Yang pertama itu kita masuk kepada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh seseorang semenjak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya universal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi di Indonesia mempunyai sejarah, yaitu dalam 4 periode. Yang pertama itu sebelum kemerdekaan. Raden Ajeng Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikirannya terkait hak asasi manusia melalui surat-surat yang mereka tulis. Selanjutnya, Syarikat Islam juga berperan dalam memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial. Selanjutnya, pada Orde Lama, hak asasi manusia di Indonesia mengalami naik turun di periode Orde Lama ini. Hak asasi manusia berkutat dengan masalah kemerdekaan, mengemukakan pendapat, dan berpolitik. Banyak dari partai-partai yang ada pada masa Orde Lama yang muncul. Selanjutnya, adanya kebebasan pers dan pemilu yang berjalan secara demokratis. Namun, di akhir periode ini banyak terjadi kemunduran dan pembatasan-pembatasan hak yang ada. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Pada periode ini banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan pers, dan mengemukakan pendapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sering ditemukan. Tahun 1993 dibentuk Komnas HAM. Selanjutnya, pada masa reformasi, adanya kemajuan hak asasi manusia dan lahirnya peraturan baru mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang 1945 hasil amandemen serta TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia sendiri dibagi atas dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat diantaranya kejahatan genosida. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini termasuk dalam jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan kemanusiaan. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan beras atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia yang ringan, di mana pelanggaran hak asasi manusia ringan diantaranya melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mencegah upaya terjadi. Yang pertama itu mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Yang kedua, memahami peran lembaga perlindungan hak asasi manusia, contohnya Komnas HAM. Yang ketiga, menghormati hak sesama manusia, baik di keluarga, di kelas, sekolah, maupun di masyarakat. Yang keempat, memasyarakatkan pentingnya memahami serta menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan diri dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.
Baik, berikut adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan dan hak asasi manusia yang berat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.